Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur dan kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Syirojudin, salah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam dari program studi Bahasa dan Sastra Aran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga dapat bernapas, dapat melihat, dapat merasakan apapun yang ada di sekitar kita. Shalawat dan salam berbuah cinta dan kasih sayang semoga selamanya tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga pula kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul jazaa nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah masa Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum saya memaparkan aspek yang akan saya bahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, saya akan men-spill terlebih dahulu atau menjelaskan sedikit tentang asal-usul keluarga Nabi Muhammad SAW. Yaitu Nabi Muhammad SAW terlahir dari Bani yang terhormat di tanah Arab, yang sangat terhormat, yaitu Bani Quraisy, dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang bapak yang bernama Abdullah. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, ada yang menarik daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun, kenapa sih dinamakan dengan tahun gajah? Karena pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada sebuah tragedi yang mana salah seorang raja Al-Abasyani, yaitu Abraha Al-Abasyi, dia seorang raja yang sangat populer. Nah, namun saat itu popularitasnya hilang karena ada sesuatu yang populer lagi, yaitu monumen yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya, yaitu Ka'bah. Nah, Ka'bah ya. Jadi karena Abraha itu merasa tersaingi popularitasnya oleh Ka'bah, maka dia ingin menghancurkan Ka'bah yang sudah mengambil popularitasnya daripada umat-umat yang ada pada zaman itu. Nah, kemudian Abraha beserta sekutu dan prajurit-prajuritnya menunggangi gajah, rombongan gajah. Mereka pergi ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, namun ketika pasukan Abraha beserta rombongan gajah tiba di depan Ka'bah, seketika gajah-gajah yang ditunggangi oleh Abraha dan sekutu dan prajuritnya itu menggigil ketakutan. Namun karena Abraha beserta prajuritnya tidak paham bahasa hewan, bahasa gajah, maka prajurit Abraha itu memaksa gajah untuk tetap maju, untuk tetap tegar menghancurkan Ka'bah. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mengirim burung ababil yang jumlahnya tidak bisa kita hitung, yang sangat banyak ya jumlahnya itu, mengambil dengan kakinya itu kerikil yang sangat panas. Nah, diceritakan bahwasanya kerikil yang dibawa oleh burung ababil yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerikil yang berasal dari neraka ya. Kemudian ketika burung ababil itu sampai di depan Ka'bah, burung ababil itu melemparkan kerikil yang sangat panas ke rombongan gajah ya, ke rombongan dan sekutu Abraha, kepada semua yang ingin menghancurkan Ka'bah. Seketika rombongan gajah dan Abraha sendiri itu porak-poranda mati ya saat itu. Nah,
Kemudian tragedi ini, peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surah di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fil, yang menceritakan tentang tragedi tadi, seorang raja dari Al-Abasyani, kerajaan Al-Abasyani, Abraha Al-Abasyi, itu ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, saat tragedi atau peristiwa penyergapan gajah ini, saat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal tanggal 12 ya, tanggal 12 terlahir ke muka bumi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dua aspek tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama aspek sosial dan yang kedua aspek politik. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aspek sosial ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah figur yang sangat terhormat, figur yang sangat sentral bagi seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Nah, seorang literatur Barat namanya Michel Hart, dia menulis sebuah buku sebuah buku ilmiah yang berjudul 100 tokoh dunia yang berpengaruh sepanjang sejarah. Nah, ranking pertama yang dituliskan dalam buku itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika buku yang ditulis oleh Michel Hart ini diterbitkan, dirilis, di launching, ketika melihat isinya, si dosen daripada Michel Hart itu bertanya kepada Michel Hart, "Misal, kenapa buku yang kamu tulis ini ranking pertamanya Nabi Muhammad?" Kata dosen Michel Hart, sedangkan Muhammad itu kan seseorang yang haluannya saja berbeda dengan kamu, bahkan secara haluan rohaninya saja berbeda dengan kamu. Namun Michel Hart mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu meski berbeda agama, meski berbeda ras dengan saya, dia itu adalah seorang figur yang sangat berdampak bagi seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Entah itu ketika masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan sampai saat ini kita merasakan dampak daripada sosial yang diimplementasikan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu adalah figur sosial, figur sentral dari pada aspek sosial sepanjang sejarah, ya, seperti itu. Bahkan diakui juga oleh orang-orang yang bahkan haluannya saja tidak sama dengan kita, ya, umat Islam, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada aspek politik. Nah, jika dilihat dari aspek politik, Nabi Muhammad SAW itu adalah praktisi atau seseorang yang praktik politiknya itu sangat sukses, sangat sukses saya katakan. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di Arab kala itu, ya, menjadi pemimpin sebuah negara yang sebelumnya porak-poranda, negara yang sebelumnya semerawut antara suku, antara umat yang berbeda agama. Nah, ketika Rasulullah SAW menjabat memimpin negara Arab tersebut, alhamdulillah negara Arab atau tanah Arab itu menjadi makmur, menjadi damai atas praktik politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa ini praktik politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mencapai kejayaan, mencapai kesuksesan seperti itu? Ya, lantaran karena Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi hukum yang diterapkan di tanah Arab pasca Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai pemimpin, sebagai ketua negara, hukum yang dijalankan itu, yang diterapkan berdasarkan dalil dalam Al-Quran, yang mana tentunya sudah mencapai legalitas dari Allah Subhanahu wa taala langsung, gitu hukumnya. Jadi tidak main-main tentang hukum yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW di tanah Arab pasca itu. Nah, kemudian di samping itu salah satu praktik Nabi Muhammad SAW menyatukan, mendamaikan umat manusia bangsa Arab
kala itu, yaitu dengan yang sekarang kita kenal dengan Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah ini adalah salah satu salah satu landasan Nabi Muhammad SAW menyatukan, mendamaikan berbagai karakteristik umat, karakteristik bangsa yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Itu ketika Piagam Madinah di-launching, ketika Piagam Madinah disahkan, semua umat dari berbagai karakteristik yang berbeda bersatu dalam genggaman, dalam ruang yang sama, yang satu yaitu tanah Arab. Jadi orang yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda ras, bahkan bersatu ketika Nabi Muhammad SAW menciptakan yang namanya Piagam Madinah tersebut. Jadi itu adalah salah satu komponen yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menciptakan kemakmuran, keadilan, dan kenyamanan di negaranya, di tanah Arab tersebut. Kemudian salah satu tindakan Nabi Muhammad SAW dalam praktik politiknya itu pertama dengan bermusyawarah. Jadi ketika Nabi Muhammad ingin menentukan sesuatu, ingin menentukan gagasan, beliau tidak menjudge teori atau tidak menjudge argumennya diri sendiri dalam satu pihak, namun beliau mengemukakan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabatnya, yaitu dengan dinamakan bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi Nabi Muhammad sebelum melangkah ke melangkahkan pemikiran, melangkahkan argumen, beliau mengemukakan terlebih dahulu dengan cara musyawarah bersama para sahabatnya. Ya. Nah, mungkin saja jika Nabi Muhammad SAW bertindak seperti ini bukan tidak sesuai, tapi tidak disetujui oleh orang lain, yang sehingga nantinya akan menjadikan sebuah perpecahan lagi, sebuah alasan untuk berpecah belah lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ingin melangkahkan argumen, maka beliau mengumumkan terlebih dahulu bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian yang kedua, keadilan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mutlak tidak pilih kasih, ya istilahnya, tidak pilih kasih kepada satu pihak, namun seluruh umat, bahkan seluruh umat manusia, tidak hanya bangsanya sendiri, diberikan keadilan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak kalau istilah Sundanya itu kena-kena, ya, tidak kena-kena dia dengan Nabi Muhammad dekat, dia memiliki keutamaan, memiliki peran yang lebih daripada umat-umatnya lain. Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW menyeluruh, ya, keadilannya itu kepada seluruh umatnya, bahkan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu menerapkan kemakmuran. Jadi ketika negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad itu makmur dari berbagai aspek, dari semua aspek, entah itu aspek ekonomi, entah itu aspek sosial, bahkan ya, makmur, sejahtera seluruh bangsa Arab kala itu, bahkan seluruh umat Islam di berbagai belahan negara itu merasakan kemakmuran daripada impact apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas kepemimpinnya dan praktik politik yang dilakukannya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, karena saya hanya menjelaskan tentang dua aspek, ya, sebenarnya berbagai aspek selain politik dan sosial, Nabi Muhammad SAW unggul dari semua aspek yang terdapat di kehidupan manusia ini. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan dua, yaitu tentang aspek politik dan aspek sosial tadi, ya, sudah saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian saya ingin meluruskan sejarah yang keliru tentang
ditetapkannya tentang disahkannya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam sejarah yang kita ketahui pada masa ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu disahkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi nabi itu pada umur 25 tahun. Nah, namun pada kenyataannya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul itu jauh-jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, maka dalilnya sudah jelas dalam surah Al-Baqarah yang dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi ini untuk mengisi bumi yang sudah Allah siapkan, yaitu khalifah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut mengkerucut pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada sebuah kisah juga ketika Nabi Adam diciptakan masih di surga ya. Nabi Adam melihat sesosok nur yang bersandingan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Wahai Allah, siapakah nur yang berani bersandingan denganmu itu?" Kemudian Allah menjawab, "Itu adalah Nur Muhammad, salah seorang anakmu yang akan menjadi pemimpin di muka bumi," kata Allah seperti itu. Jadi otomatis dengan peristiwa ini sudah jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah diciptakan bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan seperti itu. Maka dengan hal seperti ini otomatis dong bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diutus oleh Allah sebagai Rasulullah jauh-jauh sebelum Nabi Adam diciptakan seperti itu. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus dan disahkan menjadi Rasul